Ada di Jakarta loh. Benar. Normal. Harusnya kan gubernur Pram. Teman-teman, assalamualaikum. Apa ini? Kenapa orang ini tunjuk-tunjuk gubernur Jawa Barat? Ini dia orang Jakarta. Beliau orang Jakarta, aktivis. Bayangkan, Jakarta Pak, ini sekelas ibu kota. Biasanya lebih asik yang ngomongin tentang gubernur ibu kota dong. Mungkin seharusnya begitu. Ini malah ngomong tentang gubernur Jawa Barat. Betapa kemudian energi dan magnet Deddy Mulyadi itu nyampe sampai ke ibu kota. Bahkan bukan hanya ke ibu kota, tapi ke pelosok ujung, timur, barat, selatan, dan utara Indonesia. Kita coba cek sama-sama apa pendapat aktivis Jakarta mengenai gubernur Jawa Barat. Pemberantasan kemiskinan atau menyerap tenaga kerja. Kemarin, maaf ngomong ya, saya memuji gubernur Jawa Barat. Untuk Subang itu sudah mau menerima 8.000 tenaga kerja tuh. Pabrik. Kayaknya ngefans benar nih Bro Norman. Saya ngefans kan baru satu. Apa dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini banyak juga kan yang ngefans ya sama. Syukur-syukur Kang Deddy mau di sini. Ini merupakan kayaknya ngefans benar ya. Sangat ngefans. Dari tadi sangat betul. Saya ngefans. Padahal kita ini ada di Jakarta loh. Benar. Normal. Harusnya kan gubernur Pram. Karena gubernur yang paling berani. Yang punya jati diri, yang ingin mengembalikan budayanya. Berarti barang paten ini ya, di dalam jadi ya. Paten ini. Pemimpin yang ya kita jaga. Mesti kita jaga, Bos. Nah, jelas sekarang jadi panutan, jadi ikutan sekarang ini. Memang memanut sih. Pak Deddy ini. Semua tuh suka banget. Dia dimulai dari apa? Dari Kang Deddy. YouTube dia tuh awal deh. Semua rakyat Jawa Barat kenal dia semua. Bukan itu dinilai justru ini gubernur banyak pencitraannya, main sosmed mulu, main TikTok mulu. Nyata. Menurut Bro Norman sendiri, benar nggak begitu? Membantu dia. Jadi TikTok yang selalu main TikTok itu tujuannya apa? Untuk menginformasikan ke masyarakatnya, ke rakyatnya. Iya. Saya sebagai gubernur kalian, saya bekerja untuk rakyat gitu, supaya diketahui. Sebelum dia jadi gubernur pun sudah dia banyak bantu rakyat. Sebelum jadi gubernur. Kalau saya ngucap Deddy ini pasti senang rakyat. Enggak saya sama saya. Saya ngucapin Deddy, karena Deddy jadi panutan sekarang ini. Saya tuh ngefans banget sama dia, betul. Ya. Nah, jadi banyak yang sudah ditiru tentang apa? Tentang lingkungan hidup. Ini memang udah jelas turun ke bawah, bukan pencitraan, nyata. Nah, itu ya. Jadi harapan saya ke teman-teman, jadi ke masyarakat kebangsaan ini, sesudah Lebaran nanti ini nih akan banyak terjadi sesuatu. Yang kedua, kita berharap juga kalau bisa dilaksanakan tahun-tahun ini penyerapan tenaga kerjanya yang dilakukan janjinya Pak Prabowo, lalu tentang pemberantasan narkoba, lalu ketahanan pangan. Kan itu konsepnya. Terwujud, sudah mulai kelihatan. Gini. Rakyat itu yang bersuara. Wah, lu demo nggak ada urusan lu, ngomong doang lu tuh nyata. Nah itu. Nah jadi kalau Anda misalnya masih menceritakan tentang demo, Anda termasuk orang yang nyinyir, saya anggap. Gimana kamu tuh? Nyinyir. Oke, bayangkan. Itu menurut aktivis DKI Jakarta. Betapa kagum dengan gubernur Jawa Barat, ketegasannya, keberaniannya, ingin mengembalikan marwah budaya. Itu menjadi poin. Orang lain melihat bahwa ini poin yang dimiliki oleh pemimpin Jawa Barat. Dan sekarang beliau mengakui nih, para aktivis Jakarta ini, Deddy Mulyadi menjadi panutan masyarakat. Benar. Berulang-ulang saya katakan, sekarang itu di Indonesia orang, masyarakat punya standar pejabat yang bagus, yang ideal itu adalah gubernur Jawa Barat. Saya tidak berlebihan ngomong kayak gini. Memang faktanya begitu. Sebelum lanjut, ini ada informasi yang penting di pagi hari ini dari gubernur Jawa Barat ya. Coba kita cek sama-sama nih.
Ini Bapak siapa? Hendra Gunawan. Ini kita di halaman Gedung Sate nih. Ya. Ini basic Pak Asyik. Bapak yang menemukan, yang merancang tes Samsat. Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar. Baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta. Saya minta mulai hari besok tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025 segera untuk mutasi. Dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025. Jadi dari luar daerah Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat, kemudian pajaknya dibebaskan. Tetapi kalau PPN, BPKB kan, PKB ya, pajak kendaraan bermotornya, BBN ininya, apa namanya, BPKB-nya, terus kemudian STNK-nya tetap bayar karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi, ya kan. Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan, itu yang kita bebaskan. Ini kesempatan mohon dimanfaatkan. Karena apa? Jangan sampai operasinya di Jawa Barat, ngerusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Betul nggak Pak? Pokoknya tanggal 9 April sampai 20 Juni 2025, pajaknya dibebaskan selama setahun 2025. Ya. Sudah masuk tes Samsat Pak. Ya ini. Nanti dimasukin di tes Samsat. Ini orang yang menemukan, merancang tes Samsat, tapi sekarang kerja di Deperindak. Itulah. Hah? Oh iya, apa namanya? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pindah. Pernah jadi ke perpustakaan. Nggak laku mangke lah. Siap. Kita beresin. Siap. Oke. Monggo, silakan yang punya kendaraan pribadi ataupun perusahaan supaya segera balik nama, ya, agar pajaknya masuk ke pemerintahan Jawa Barat untuk membangun Jawa Barat kembali. Jangan sampai Kita ini di Jawa Barat sebagai masyarakat menjadi tahu bayar pajaknya bagaimana kerja-kerja pemerintahan. Dan bagaimana gitu, seharusnya pemerintahan bekerja. Jalan merusak jalan orang Jabar. Ini luar biasa sih Kang. Kenapa ide ini tidak pernah minimal atau tidak kita ketahui muncul di pemimpin-pemimpin sebelum ini? Setuju Kang. Pertanyaan kita seperti itu. Bukankah sudah dari dulu ada pabrik di sini, ada perusahaan di Jawa Barat, tetapi bayar pajaknya ke DKI Jakarta? Kenapa baru sekarang kita tahu dan Gubernur Jawa Barat baru menggagas itu? Saya melihat Kang Deddy Mulyadi, melihat Jawa Barat itu, melihat pemerintahan itu seperti keluarga, Pak. Jadi keluarga. Jadi aset Jawa Barat itu adalah aset keluarganya yang mesti suatu saat dikembangkan. Kan ada orang yang menjabat merasa bahwa oh ini bukan keluarga saya. Maka ketika menjabat itu seenaknya, ya, bahkan tidak segan untuk berhutang. Jangankan memikirkan untuk bagaimana ini provinsi punya aset, investasi dan lain sebagainya, supaya bisa menjadi mandiri ini provinsi. Nggak berpikiran seperti itu. Ketika menjabat ada bahkan banyak, bahkan mungkin mayoritas, ya, menganggap bahwa pemerintahan itu bukan keluarganya, tapi orang lain yang dia suatu saat akan berhenti, dan ketika berhenti udah nggak peduli ngapain, harus urus Jawa Barat. Maka ketika menjabat itu seenaknya, menghambur-hamburkan duit, mengalokasikan anggaran meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangankan sekali lagi berpikiran investasi untuk kemudian ada uang yang lebih untuk pemerintahan yang dipimpinnya. Jangankan berpikir seperti itu, dihambur-hamburkan. Karena merasa dia orang lain, pemerintah itu orang lain, Jawa Barat yang dipimpin itu adalah orang lain. Suatu saat tidak akan memimpin lagi, ya wis, orang lain yang biar menanggung apa-apa yang telah dilakukannya. Nah, kan itu. Deddy Mulyadi enggak begitu. Melihat bahwa ini provinsi adalah
keluarga kita, keluarga saya. Kalau saya lihat ya, ini pemerintah di Jawa Barat adalah keluarga saya. Maka ketika keluarga, ya, itu harus diperhatikan betul. Ini duit harus dialokasikan kemana nih? Suatu saat harus dong kita berpikir investasi untuk supaya ada income bagi provinsi. Sudah ada income. Semua infrastruktur beres, pendidikan beres, rumah sakit dan lain sebagainya udah beres nih. Dibangun oleh pemerintah provinsi, tinggal ke depan kita investasi untuk supaya kita sebagai provinsi bisa mandiri. Berarti kan menganggap bahwa pemerintah itu adalah keluarga Kang Deddy. Nggak peduli Kang Deddy itu akan habis jabatannya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ya nggak peduli, karena ini adalah keluarga, maka harus dipikirkan dong ke depannya. Nah ini bedanya Kang Deddy sebagai pemimpin Jawa Barat sekarang dengan orang lain yang pernah memimpin Jawa Barat. Coba cek aja. Ketika Kang Deddy nguliti anggaran yang dikeluarkan oleh Ridwan Kamil, dana hibah 2 triliun. Dana hibah itu kan provinsi ngasih ke orang lain. Anggaplah seperti itu ya. Sementara dirinya berhutang untuk kebutuhan tubuhnya. Iya. Kan berarti ya tidak menganggap bahwa ini adalah keluarga. Sangunah nawe ya, duit dihambur-hamburkan, tinggal minjem, nanti juga karena ada yang nanggung. Boro-boro pikir investasi untuk jangka panjang supaya ekonomi kebutuhan Jawa Barat mandiri. Jangankan seperti itu, boro-boro mikir seperti itu. Enggak. Yang ada malah berhutang, kasih duit, berhutang, kasih duit, hambur-hamburkan duit, berhutang, hambur-hamburkan duit, berhutang, hambur-hamburkan duit, berhutang. Begitu kan. Deddy Mulyadi menampilkan wajah baru di pemerintahan. Ya, menganggap bahwa pemerintah ini adalah keluarga saya. Saya berusaha harus memanfaatkan potensi keluarga saya untuk dibagi kepada keluarga saya yang lain. Dan kalau sudah terbagi semua kebutuhan masyarakat yang umum, infrastruktur dan lain sebagainya sudah rapi, harus berpikir investasi untuk jangka panjang. Dan itu mendapatkan apresiasi dari semua orang, saya kira. Makanya jadi panutan, karena jarang ada yang berpikiran seperti ini. Di mana-mana, bukan hanya di Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Kang Deddy sehat selalu. Serta kenapa aku bilang ini apa yang menjadi pikirannya, serta aktivitas keseharian dan mentalnya itu nular kepada para pejabat yang lain, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Harapan kita seperti itu. Amin. Ada 10 aja gubernur di Indonesia seperti Kang Deddy Mulyadi, maka problem Indonesia saya kira 50% hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada saat ini, aku tuh bener banget sih apa yang disampaikan si Akang Manusia Plural ini, luar biasa. Dan biasanya tuh pejabat-pejabat Indonesia ya, entah itu di DPR, entah itu di mana gitu. Ya termasuk misalkan ya di daerah-daerah gitu maksudnya. Ya seperti di Jabar, di Jatim, juga di Jateng semua, dan masih di daerah lainnya juga. Mereka itu selalu tuh punya gayanya tuh sama, yaitu habiskan anggaran dengan cara seperti apapun gitu. Misalnya yang penting habis tuh anggaran, karena kalau tidak habis anggaran itu nanti dari pusat nggak turun lagi. Maka cara-cara dia itu cara-cara yang sangat menyebalkan dan menjijikan. Ya, dan ini fakta. Ini sering disampaikan oleh Pak Guru Gembul misalnya, dan mereka tidak bisa menggugat apa-apa. Ya. Dan saya masih beruntung sih karena Indonesia ternyata masih punya hati sih, insya Allah kita masih punya hati ya. Nah ketika cara-cara seperti ini, mungkin karena mereka ini nggak tahu gimana caranya nih untuk mengelola keuangan ini. Yang penting hambur-hamburkan uang, kalau nggak cukup pinjam lagi gitu, kalau nggak nanti uang dari pusat nggak turun gitu, atau gimana dia caranya. Ya kalau nggak ngutang misalnya, mereka justru nggak membangun. Padahal menurut Kang Deddy, menurut KDM, itu 1 tahun itu bisa menyelesaikan jalan atau sarana infrastruktur itu bisa diselesaikan hanya dengan 1 tahun loh. Itu makanya
dari dulu entah kemana uangnya. Jadi uang itu mungkin habis begitu aja ya, hanya untuk rapat gitu. Rapatnya untuk ngabisin uang tersebut ya di tempat yang berkelas seperti di hotel berbintang gitu. Ya, yang datangnya ke sana ya makan makanan yang sebenarnya nggak enak-enak amat. Mereka ya cuma makan gitu aja, cuma bayarnya aja yang mahal gitu. Nah, udah gitu di zaman sekarang alhamdulillah sama KDM dibuat lebih efisien lagi, diefisiensikan supaya anggaran itu tidak terlalu banyak dikeluarkan. Ya, nanti punya uang kas, punya uang simpanan, dan ya sebenarnya uang itu tuh kalau mau kan banyak sebenarnya yang mesti diperbaiki ya, termasuk sekarang misalnya yang kita lihat ya dari KDM, ya memperbaiki bantaran-bantaran sungai gitu ya. Jadi sekarang bisa kita lihat bagaimana KDM menyelesaikan permasalahan-permasalahan banjir. Ya itu kan sebenarnya tuh kalau mau gitu. Tapi kan masalahnya pemerintah tuh yang nggak mau tahu mereka. Pokoknya janji duduk aja mereka manis, nulis senang gitu kan, ada yang nggak rakyat. Udah gitu nanti dia nuntut ini nuntut itu. Sekarang kan jadi kehilangan nama baiknya, misalnya orang-orang yang dulu sangat baik dihargai. Ya sebenarnya saya pribadi, saya mohon maaf ya, saya ini adalah orang yang kagum pada Kang Ridwan Kamil. Kenapa? Ya karena beliau punya ilmu di bidang ketata kotaan gitu. Beliau tuh kan luar biasa ya untuk menata kota gitu. Tapi ya cuma itu. Dia nggak punya ilmu bagaimana cara memimpin. Dia punya ilmu cuma untuk ketata kotaan aja kayak gitu. Ya dulu dipuja-puja ya karena memang belum ada orang yang memberikan gebrakan baru, yang memberikan nuansa baru, yang memberikan seluruh hidupnya gitu untuk rakyat. Ya kalau sekarang ya wayahnya ya. Tapi saya mah pribadi yang nggak begitu percaya dengan konspirasi sekarang yang menimpa Kang Emil ya, yaitu tentang apa ya, diakui katanya memiliki anak gitu oleh seorang perempuannya. Saya sih tidak begitu yakin ya, karena kalaupun iya, kenapa sih, kan itu urusan dia gitu, dan aku tidak mau ikut campur, kan itu urusan dia. Yang terpenting kan bagi aku itu mereka mau lakukan apa aja terserah gitu, yang penting jangan gunakan uang rakyat gitu. Cuma yang menjadi masalah tuh kayak gini, misalkan yang saya dengar ya gitu, misalkan para wanita-wanita penghibur, entah itu dari artis, entah itu dari apa, yang harganya tuh seperti dulu kita pernah dengar ya, misalnya Angel gitu kan dulu pernah dengar ya, itu sampai ada yang 80 juta kan, ada yang sampai 200 juta gitu untuk sekali kencan, untuk sekali gini. Ya secaranya gaji mereka itu seberapa sih gitu, kan gajinya tuh kecil, yang nggak sebesar itu gitu. Nah yang menjadi masalah uang itu dari mana, itu yang aku nggak setuju. Kalau misalkan dia mau main perempuan, mau main sama anjing kan, saya mah nggak pernah mau ikut campur urusan dia mah, terserah aja. Yang penting rakyat selesai, rakyat beres, semua hak rakyat diberikan seutuhnya kepada rakyat gitu, bukan dipakai untuk sesuatu yang tidak jelas. Saya mah nggak peduli, saya mah sama orang-orang mau berbuat dosa, mau berbuat apa ya terserah aja kan, untuk pribadinya, selama itu dia tidak memperlihatkan dirinya di depan umum. Itu sih bagi saya, selama dia masih punya malu lah gitu ya, dia masih melakukan hal itu tuh sembunyi-sembunyi gitu, nggak memperlihatkan diri, saya mah nggak peduli. Ya kalau udah memperlihatkan diri mah memang menjadi masalah ya, menjadi masalah, karena ini berbuat dosa itu ya kalau sudah memperlihatkan diri, kesannya ya gimana gitu, apalagi dengan harga-harga yang sefantastik itu. Kalau misalkan dia menggunakan uangnya, hasil jerih payahnya, bukan menggunakan uang rakyat, aku mah nggak peduli. Terusin lagi, misalkan lagi kan sekarang ini kan KDM ya, banyak orang yang menghujatnya juga. Ya sebenarnya sih nggak banyak sih, hanya sebagian kecil, dan mungkin itu juga diperlukan ya untuk seorang KDM. Karena apa? Ya karena untuk mengontrol KDM juga, misalkan supaya Kang Deddy Mulyadi ini tetap ada di jalan yang baik. Sebenarnya sih sampai sejauh ini setakat ini saya merasa it's okay, no problem gitu. Cuma kadang-kadang kalau misalkan berlebihan juga saya suka nggak enak juga, misalnya suka bahasanya itu diberlebih-lebihkan juga nggak enak juga sih gitu. Kayak misalkan siapa ya, Bang Eko pun tadi misalnya, ada lagi beberapa orang itu yang mengkritik Kang Deddy itu dengan menurut aku sih aneh gitu, terutama ini untuk Eko Kun tadi ya. Kalau yang saya lihat ini Eko Kun tadi ini, dia ini memang apa ya, komitmen dia tuh luar biasa gitu. Baginya yang penting dari kelompoknya, apapun yang dilakukan semuanya benar gitu. Dulu ketika Pak Jokowi masih ada di kelompoknya, ya semuanya jadi benar di hadapan dia. Tapi ketika Pak Jokowi keluar, semuanya jadi buruk Pak Jokowi. Ya. Sekarang misalnya KDM ini kan bukan di kelompok dia gitu ya, bukan di kelompok PDI. Maka semuanya tuh kelakuannya jadi salah. Padahal ya Kang Deddy itu seseorang yang tulus, dan ini tuh bukan baru-baru loh. Kejadiannya tuh sudah sejak lama banget ya, sudah sejak Kang Deddy misalkan dulu menjadi seorang bupati, jadi sebelumnya juga jadi wakil bupati. Bahkan yang saya dengar sih dari anak-anaknya dia ini memang sangat peduli terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap sampah. Semua itu memang beliau luar biasa gitu. Terhadap budaya ini memang beliau sudah menjaga sejak dulu. Bahkan beliau tidak peduli orang katakan dia musyrik, kafir,
musuh agama, musuh Allah gitu kan. Sering kan diucapkan oleh bangsat gitu yang mengatasnamakan dirinya sebagai umat muslim, dan saya jamin orang yang seperti itu tuh bukan muslim, dia itu asubiah. Ya. Jadi saya ucapin sama kalian semua, mereka itu bukan muslim, mereka itu asubiah. Mereka pembela kelompoknya sendiri. Mereka tidak peduli orang lain. Ya, seperti orang-orang yang menganggap orang lain kafir, orang lain musyrik. Itu biasanya orang-orang yang berasosiasi dengan Islam-Islam radikal yang sejak zaman dulu, bahkan oleh Rasulullah itu divonis dulu pun. Karena apa ya? Karena mereka itu terlalu lempeng gitu. Terlalu lempeng. Bahkan kalau yang saya dengar gitu ya, mereka ini dari kelompoknya dulu, dari akarnya dulu itu, ketika mereka melihat Rasulullah, pernah entah Rasulullah mencari apa, mengelilingi satu pohon di situ. Ya sebenarnya mungkin Rasulullah itu sedang mencari sesuatu gitu. Tapi karena kelihatan oleh orang-orang yang seperti sekarang masih ada nih, maka dia setiap hari lakukan itu karena dia menganggap bahwa itu tuh sunnah gitu. Kan ya aneh sih sebenarnya, sesuatu yang faktual ini, bukan esensial gitu, yang mereka anggap ini sebagai sebuah kebenaran. Dan kita bisa lihat sih sebenarnya, kita dari misalkan, saya mohon maaf ya, nggak semua Wahabi, mungkin nggak semua seperti itu, dan ada juga orang-orang Wahabi dalam pemikirannya itu sesuai justru dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Dan saya mohon maaf ya, kenapa saya sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah itu benar? Enggak sih, maksudnya gini, saya mau kasih tahu soal Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, bahwa Ahlus Sunnah itu artinya dia orang tuh yang alami gitu, alami atau kausalitas lah. Orang yang menganggap bahwa ya ketika kamu memukul dirimu sendiri atau menampar orang lain, ya otomatis kamu akan ditampar oleh orang lain. Itu yang disebut Ahlus Sunnah itu. Ya, misalnya orang-orang yang menganggap bahwa ada kausalitas dalam hidup ini. Nah, ketika misalkan kamu gunduli hutan misalnya, itu maka akan banjir. Nah, itu kausalitas. Dan ketika kita menjaga semua itu, nah itu Ahlus Sunnah. Itu bukan Ahlus Sunnah yang seperti sekarang. Memang banyak orang yang berpikir bahwa Ahlus Sunnah itu adalah orang yang mengikuti imam yang empat, seperti Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i misalnya. Mereka menganggap bahwa itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika keluar dari itu, maka akan lain cerita. Sebenarnya sih bukan kayak gitu ya. Bukan kayak gitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Tetapi Islam yang alami, natural atau natural, itu alami lah, pokoknya semula jadilah. Orangnya tuh ya ketika melihat sampah ya diambil sampahnya, disimpan pada tempatnya, dibuat sampah itu menjadi sesuatu yang lebih berharga dan diolah misalkan. Melihat sungai penuh dengan sampah ya diperbaiki supaya tidak terjadi banjir. Nah, itu disebut ahli sunnah tuh ya. Nah, wal jamaah di sini yang ingin saya jelaskan bahwa artinya itu kebersamaan, bukan berarti sholat berjamaah gitu di masjid gitu. Dia bukan begitu maksudnya, tapi ada kebersamaan di situ. Itu mah urusan ritual, itu mah beda, terserah lah. Mereka mau ngapain juga terserah. Misalnya nih kelompok ini sholatnya di sini, itu terserah. Yang penting ketika ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka bersama itu disebut al jamaah itu. Kan sebenarnya kebersamaan itu adalah rahmat kan gitu ya, kasih sayang Tuhan. Maka ketika sesuatu dari berbagai perbedaan lalu bersatu semuanya menjadi sebuah satu kesatuan, maka disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sayangnya seiring waktu dengan budaya, dengan apa itu, maka terutama ya dengan politik, biasanya dengan politik ya, kadang-kadang politik itu ya luar biasa, jadi menghalalkan segala cara agar mereka percaya mereka buat sesuatu hal gitu. Ya seperti yang pernah saya sampaikan dulu kan, bahwa ketika KDM mengatakan bahwa leungit jati diri orang Sunda itu karena hegemoni politik baru gitu. Hegemoni politik baru. Dan ada beberapa orang yang benci kepada KDM, yang menyebutnya sebagai kafir dan sebagainya, itu ada di kelompok-kelompoknya, walaupun mereka kelihatannya Sunda banget, tapi saya yakin itu adalah masih dalam kelompoknya Pak Habib Rizik, kelompoknya orang-orang HTI gitu ya. Dan biasanya mereka itu berasosiasi sama saya mohon maaf ya, misalkan di Indonesia itu kan ada PKS gitu, yang selalu menganggap dirinya itu orang-orang suci gitu. Ya mungkin nggak semuanya sih, nggak semuanya orang-orang PKS, tapi saya melihatnya tuh kayak Ustadz Tanjung gitu kan. Itu orang-orang yang merasa dirinya tuh hebat gitu, orangnya tuh soleh gitu, dan berlaku seperti Ustadz, pakaiannya nggak seperti aku ya, rambut gondrong kayak gini udah masuk neraka kayaknya. Dan saya nggak peduli sih, karena neraka bukan milik mereka, itu yang kami yakini. Dan satu lagi, nah ketika Kang Deddy ngomong bahwa itu adalah ketika Kang Deddy ngomong bahwa jati dirinya orang Sunda itu hilang karena hegemoni politik baru, dan disitulah mereka mengatakan bahwa apa yang dimaksudkan oleh KDM itu adalah Islam. Tapi saya tegaskan, apa yang disampaikan oleh KDM itu bukan Islam, tapi budaya yang mengatasnamakan Islam. Saya tidak menyalahkan ketika Islam itu dibawa ke sini, ke sana, itu akan tetap menjadi Islam. Dan saya juga tidak menyalahkan bahwa budaya itu buruk. Enggak sih, untuk di beberapa daerah, ya terutama misalnya di Arab, ketika budaya gurun ya dipakai di sana ya, karena budaya itu dihasilkan dari keadaan gitu.
ya, dari kondisi alamnya. Dan di Sunda itu kondisi alamnya seperti ini. Dan ketika misalnya kondisi alam di sana dibawa ke sini, ya akan tidak relevan. Dan kenapa orang Sunda kalah? Karena orang Sunda itu orangnya suka ngelehan. Orang-orang yang banyak sumber dayanya gitu. Ketika banyak sumber dayanya, maka bagi mereka orang Sunda ya ketika diusik ya dia tinggalkan, nggak mau ribet gitu. Karena apa ya? Karena masih banyak gitu. Nah kalau di Arab itu kan misalkan ada air, ya mereka saling tumpas, saling baku hantam untuk memperebutkan sumber daya alam tersebut. Nah mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran ya. Nggak perlu Anda memikir, nggak perlu saya dibilang kamu benar, nggak perlu. Saya nggak perlu gitu. Yang saya perlu itu, ayo kita mikir sama-sama, pertimbangkan sama-sama, evaluasi sama-sama. Bukan hanya ketika mendengarkan itu langsung timbul malah kebencian. Gitu. Saya nggak perlu Anda setuju dengan saya. Yang saya perlukan, coba Anda berpikir. Karena kita sebagai umat muslim itu selalu dituntut untuk berpikir. Itu doang sih ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan salam satu bangsa, salam Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.